salah satu mungkin variabel ataupun yang ada di masjid, terutama di Bali lah. Kalau kita ngomongin sekup masjid-masjid di Bali, variabel apa sih yang menjadikan masjid itu bisa menjadi pusat pengembangan dan pembinaan untuk umat itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Tali Kata Podcast. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Dan tentunya saya tidak sendiri. Saya sudah kedatangan ataupun kehadiran tamu yang cukup spesial, yaitu Bapak Haji Imaduddin Mahdi SPDI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Ali. Iya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ini. Nah, Pak Ustadz, ini kan di bulan suci Ramadan, iya kan? Iya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan, apalagi Pak Haji ini kan sosok yang bahkan perjalanan dari mana ke mana, dari masjid ke masjid gitu kan. Nah, kalau di bulan suci Ramadan ini, apalagi di usianya Pak Haji kan banyak pengalaman lah. Salah satu pengalaman uniknya apa Pak Haji? Kalau jadi begini. Kalau saya sendiri sebagai pembina rohani Islam, jadi tepatnya di seksi pembinaan rohani Islam Bintal Jaradam 9 Udayana. Ya. Jadi menangani anggota baik tentara maupun PNS Sekodam 9 Udayana ini. Luar biasa. Jadi kalau yang di NTT yang itu meliputi Korem 161 Wirasakti itu di Nusa Tenggara Timur, kemudian di 162 di Wirabakti namanya di Mataram, Lombok, kemudian di 163 di Bali dan sekitarnya. Terus kami juga bukan hanya membimbing, mendampingi atau mengajarkan, tapi juga memberikan pembekalan. Pembekalan kepada PNS, tentara yang akan nikah. Jadi sebelum tentara atau PNS itu nikah, melangsungkan akad nikah di KUA, itu kita kasih pembekalan. Karena menjadi istri tentara itu tentu berbeda. Kan berbeda. Iya, Pak. Karena nanti harus siap ditinggal tempera. Ini harus ada pembekalan-pembekalan yang memang tidak dialami oleh orang yang non-tentara atau sipil. Jadi begitu. Nah, kalau dari Pak Haji sendiri itu secara dinas ataupun sehari-hari itu dinasnya di mana sih Pak Haji? Saya dinasnya di Bintal Jaradam 9 Udayana. Namanya singkatannya Pembinaan Mental dan Sejarah Kodam 9 Udayana. Tepatnya saya di seksi Pembinaan Rohani Islam Kodam 9 Udayana. Jadi mencakupnya ini di Bali Nusra seperti itu. Nah, itu kalau ini kan kita awam ya. Jadi pemirsa, kalau di Bintal itu apakah itu linier dengan Kemenak atau memang di lembaganya TNI itu sudah ada yang memang khusus ke situ, Pak? Jadi di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau lebih luas lagi di TNI itu ada di bawahnya namanya Disbintalak. Jadi Dinas Pembinaan Angkatan Darat, Pembinaan Mental Angkatan Darat. Kemudian turun di wilayah Kodam itu namanya Bintaldam. Memang tidak linier, artinya memang terpisah, tapi selalu bekerja sama. Contohnya, ketika beberapa kali kita mengadakan pembinaan rohani Islam gabungan, kita juga mengikut sertakan, artinya minta bantuan penceramah dari Kementerian Agama. Begitu, artinya saling kerjasama. Mohon maaf ini, kalau Ustadz sendiri itu statusnya itu berarti di TNI AD bukan di Kemenak ya? Status saya di Pegawai Negeri Sipil TNI Angkatan Darat. Jadi ada di
bintalnya ada di kodamnya. Berarti di dalamnya ya, di dalamnya, bukan dari kementerian yang kemudian tanda kutip ditugaskan ke TNI, bukan tidak, ya? Tidak. Ya, jadi kan ada juga kalau di Kemenak itu. Nah, kebetulan ini podcast ini kan kerjasama dengan Kementerian Agama gitu kan. Jadi supaya tahu bahwa ini adalah pengetahuan kita lebih lagi, ternyata di TNI itu ada memang khusus yang istilahnya khusus ustadz-ustadznya. Kebetulan mohon maaf Pak Haji, saya sendiri itu masuk di Dai Kebangsaan Kementerian Agama. Sehingga saya sering bergabung dengan orang-orang Kementerian Agama. Di samping itu saya juga di seksi dakwah Dewan Masjid Indonesia, terus seksi dakwah di Majelis Ulama Indonesia, juga saya wakil katib Syuriah PWNU. Jadi disitulah saya keakraban dengan orang Kemenak itu ada di situ. Sehingga saya terasa ya saya ini biarpun notabene-nya orang Bintal, tapi seakan-akan saya ini orang Kemenak gitu. Iya. Makanya dari awal itu saya lihat itu, kalau kasarnya ngomong itu, maaf ya, casingnya itu kan dari Kemenak gitu. Agama casingnya. Gitu. Nah, terus tadi kan Pak Haji kan sudah nyebutin sempat di DMI, Dewan Masjid Indonesia. Nah, topik kita ini kan jadi masjid sebagai pusat pembinaan dan pengembangan umat ya. Nah, sebelum jauh membahas ke situ Pak Haji, jadi DMI juga kan, kepengurusannya DMI. Saya pengen tahu sih, mungkin pemirsa juga pengen tahu juga bagaimana sih apa perbedaan antara masjid dan musola. Ini soalnya kalau dilihat fisiknya kan sama. Terus kemudian aktivitasnya di musola juga ada orang yang sholat, di masjid juga ada orang yang sholat. Nah, ini mumpung ada pakarnya ya. Ada pakarnya. Ya, silakan. Terima kasih Pak Haji. Mungkin kalau masjid itu berasal dari kata sajadah. Sajadah itu fi'il mati yang artinya bersyukur, mungkin panjenengan lebih paham itu. Kemudian ketambahan dengan huruf mim maka menjadi isim makan. Maka menjadi kemudian tempat bersujud. Nah, cuma memang ketika sesuatu tempat dinamai masjid itu mengandung konsekuensi. Namun diawali masjid, kenapa dinamakan masjid ini lebih menitik beratkan terkait dengan akad wakufnya. Jadi harus sigoh soreh namanya. Jadi harus diucapkan dengan jelas bahwasanya ini saya wakafkan untuk masjid. Karena konsekuensinya nanti ketika terbangun masjid tidak bisa diganti oleh apa-apa. Yang kedua, ada konsekuensi ketika masuk itu ya harus dalam keadaan suci. La uhillal masjidi lihaidin wa junubin. Tidak dihalalkan masjid itu bagi orang haid dan bagi orang yang berhadas besar junubah. Ini mengandung konsekuensi seperti itu ketika dinamai masjid. Nah, makanya tergantung dari akadnya. Maka harus jelas sigoh soreh namanya, harus diucapkan, diakadkan itu dengan jelas. Beda dengan musola. Kalau musola itu cukup sigoh kinayah saja atau tersirat. Jadi berasal dari kata sholah. Sholah itu sama artinya juga berdoa, sama dengan sholat itu artinya juga berdoa. Ketambahan huruf mem maka menjadi isim makan juga tempat sholat. Dan ini ya kontemporer, artinya ketika contoh semuanya di stasiun, di sekolah, di terminal, di tempat kantor dan lain sebagainya. Suatu ketika ada musola, tapi suatu ketika diambil juga tidak masalah. Ini posisinya musola, beda dengan masjid. Kalau masjid tidak bisa digantikan atau diambil, wakafnya tidak bisa. Tapi ketika masih musola, contohlah semuanya di sini ada musola. Habis itu ketika ini katakan dihilangkan, tidak ada lagi, ya boleh diambilkan, boleh. Itu bedanya antara masjid dan musola. Dan ketika masuk ke musola berhadas besar pun tidak apa-apa. Nah, itu bedanya. Jadi memang tahrimul masjid itu memuliakan masjid begitu. Berarti ada secara konsekuensi dari perlakuan itu memang sangat berbeda ya. Sangat berbeda. Tetapi sangat kemudian Pak Ustadz, kalau kita melihat secara fungsinya, ya kan kita melihat musola atau bisa dikata begini. Jadi apakah
masjid dan musola itu kalau melihat secara status ada tingkatannya sih. Musola terus kemudian bisa dijadikan masjid, atau masjid ini tidak bisa menjadi musola lagi gitu. Ya begitu Atau seperti apa? Ini kita merasa bersyukur bahwasanya di Bali ini progresnya untuk masjid ini sangat luar biasa. Yeah. Saya terangkan mungkin masalah masjid itu sendiri kalau dulu di zaman dulu itu eksklusif. Yeah. Artinya eksklusif itu hanya untuk menjadi Baitullah saja. Rumahnya Allah jadi hanya untuk sholat saja. Apakah sholat maktubah atau sholat sunnah. Bahkan tidak sedikit masjid itu habis sholat isya sudah ditutup, dikunci. Nah, kan ada kita dengar seperti itu. Tapi sekarang progresnya sangat luar biasa. Jadi masjid itu bukan hanya Baitullah saja, tapi bisa Baitul Tarbiyah atau Baitul Quran. Di situ ada TPQ, ada pendidikan, ada RA, ada kajian terkait dengan tafsir Al-Quran dan lain sebagainya. Baitul Tarbiyah, Baitul Quran. Juga ada Baitul Mal. Masjid sebagai Baitul Mal. Di situ ada data muzaki, ada data mustahiknya, berapa muzaki, berapa mustahik, berapa anak yatim, berapa kali dalam 1 tahun itu mengadakan santunan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi Baitul Mal. Kemudian ada namanya Baitul Muamalah. Jadi sekarang ini sangat luar biasa ini. Kalau dulu kan kita kan hanya Baitullah saja. Sekarang Baitul Muamalah. Jadi keekonomian rakyat yang berbasis masjid. Nah, ini luar biasa. Dan ini sudah dipraktekkan di Masjid Sudirman. Makanya kita lihat di Masjid Sudirman itu ketika sebelum sholat ramai orang jualan di pinggir, di luar masjid. Nah, ketika waktunya sholat, ya yang jualan itu berhenti dulu sholat. Jadi ada sinergitas antara penjual jamaah dengan masjid, ini sangat luar biasa. Termasuk juga saya melihat itu di Masjid Baitul Mukminin Panjer, ini sangat luar biasa. Di bawahnya itu UMKM luar biasa itu. Jadi bahkan ada ATM berasa, ini sangat luar biasa. Ini beberapa masjid yang sebetulnya bisa mencontoh bagaimana Baitul Mukminin itu gerakannya sangat luar biasa. Seperti itu. Nah, artinya sebenarnya fungsi masjid, kalau kita berbicara soal fungsi masjid itu kan ada kayak semacam yang tadi disebutkan Ustadz itu. Jadi kalau dulunya itu sebagai bagian dari ritual saja, hanya sholat saja, tapi sekarang lebih banyak ke fungsi sosial dan lain sebagainya. Apakah memang masjid itu mempunyai fungsi secara mikro dan makro, Pak Ustadz? Iya, ini sangat betul sekali. Ya, kita tentu ingat fungsi masjid ketika pertama di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Di saat itu pendidikan, strategi perang, dan lain sebagainya berasal dari masjid. Kan begitu ya? Jadi baginda Nabi itu mengatur strategi perang itu juga dari masjid. Nah, kalau sekarang ini kita kan tidak ada perang ini. Tidak ada perang, kita sekarang mengatur strategi keumatan itu juga dari masjid. Jadi masjid itu bukan hanya untuk Baitullah saja, tapi ada kemaslahatan yang lain di sisi sosial. Sehingga nanti membentuk konsep rahmatan lil alamin ini akan tetap mengalir. Kenapa begitu? Karena kita ini bukan rahmatan lil muslimin yang dianjurkan. Bukan rahmat bagi orang yang Islam saja. Tapi untuk semuanya, rahmatan lil alamin, untuk semua alam. Ini luar biasa. Berbincang-bincang soal UMKM tadi, ya itu kan luar biasa. Ada muamalah di dalam masjid itu. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam soal masjid ini, di sini ada madu talita. Wah, luar biasa. Ini sangat cocok sekali ketika dibuat berbuka puasa dan makan sahur, dan ini 100% madu murni. Bagaimana cara mendapatkannya? Cukup ada di Talita di Jalan Diponegoro 100 Kota Denpasar. Dan ini sudah tersertifikasi halalnya. Ini ada logonya ini. Dan salah satu anjuran dari baginda Nabi untuk berbuka puasa. Itu luar biasa. Selain kurma, madu. Silakan ditambahin. Termasuk untuk bayi yang baru lahir. Hanya itu. Nah, itu kan malah dianjurkan madu. Nah, ini baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, tadi sudah sempat membahas bagaimana fungsi masjid secara mikro dan makro, salah satunya bagian dari soal sosial, muamalat dan lain sebagainya. Nah,
itu apakah menjadi kayak semacam masjid itu sebagai pengembangan untuk umat dan pembinaan juga, Pak Ustadz? Oke, Di masjid itu. betul, sangat betul sekali. Jadi pembinaan itu pertama, kenapa kok pembinaan itu diawali dengan ekonomi? Karena kita ini juga membutuhkan ekonomi. Kalau ekonomi berbasis masjid, ekonomi mapan, insya Allah yang lain jalan. Kan seperti itu. Betul. Betul. Coba panjenengan ketika semuanya sholat, posisi perutnya dalam keadaan lapar. Kerucuk-kerucuk aja. Kerucuk-kerucuk. Nah, itulah makanya kenapa pengembangan juga dari sisi ekonomi juga harus ditegakkan, karena nanti ketika beribadah yang lain pun akan lebih enak, akan lebih nyaman. Nah, itulah makanya kemudian ya kita sebagai orang Islam yang notabene-nya itu bermuara ke masjid dan dari masjid untuk masjid, ya harus menggalakkan seperti itu. Terutama kita yang kurang itu sebetulnya untuk anak-anak muda kita. Nah, kita melihat bagaimana masjid itu kadang-kadang hanya diisi orang yang usianya 50 tahun ke atas, begitu. Jadi seakan-akan di bawah 50 tahun itu tidak akan mati duluan, begitu. Kan begitu? Masjid lansia. Lah iya. Nah, enggak, saya mohon maaf. Saya maghrib bisa subuh itu ngimami di masjid. Nah, itu kalau subuh itu ya itu orangnya itu ya sudah usia yang katanya orang Bali udah mau lingsir. Jadi 50 ke atas. Jadi mereka itu berpikiran usia di bawah 25 tahun tidak akan mati duluan gitu. Padahal mohon maaf, kalau saya dengan Pak Haji Ali mungkin tuaan lebih saya, ya kan? Tapi bukan berarti saya lebih dulu meninggal. Saya malah lebih senang kalau Pak Haji Ali duluan, ya monggo duluan begitu ya. Sedap ini. Artinya yang meninggal itu tidak bergantung dengan umur. Panjenengan mungkin tahu ada artis yang mohon maaf ini habis futsal, sehat, kekar, mungkin jauh lebih kekar habis nge-gym. Kita aja belum lah astaghfirullah sa'ata wa la yastaqdimu. Cuma saya kepengen belakangan aja, Pak. Iya, sama. Nah, tadi Pak Ustadz sudah membicarakan tentang masjid yang sangat luar biasa. Ini menjadi kayak semacam pengetahuan bagi kita semua dan pemirsa gitu kan. Jadi salah satu mungkin variabel ataupun yang ada di masjid, terutama di Bali lah. Kalau kita ngomongin sekup masjid-masjid di Bali, variabel apa sih yang menjadikan masjid itu bisa menjadi pusat pengembangan dan pembinaan untuk umat itu? Salah satu saja, karena waktu kita sangat terbatas ini, Pak. Saya kira begini, mungkin kita ambil flashback-nya. Sebetulnya itu diawali dari pengelolaan masjid. Pengelolaan masjid yang diawali dengan semua pengurus. Pengurus itu jangan merasa dirinya bos. Artinya begini, kita harus memposisikan diri kita, saya pengurus masjid, harus memposisikan diri kita ini sebagai khodim. Sebagai yang melayani. Pelayanan. Kalau panjenengan pengurus masjid, kemudian ada orang jam 9, jam 10, saya izin mau sholat. Nggak boleh karena sudah selesai waktunya, itu namanya bos. Berarti bukan khodim lagi. Jadi kalau ada orang mau i'tikaf malam, kemudian panjenengan itu kunci masjidnya, nggak boleh. Itu namanya panjenengan itu bos. Bukan khodim. Kalau kita posisi sebagai khodim, ya melayani jamaah kapanpun dan dimanapun. Nah, ini variabel yang kadang-kadang ini kita rasakan pengembangan itu kurang, sehingga orang itu mau ke masjid itu, apalagi mohon maaf ini, mohon maaf, ada anak kecil rame sedikit itu marahnya luar biasa sehingga orang tuanya sudah malas lagi ke masjid. Nah, kan ada seperti itu. Nah, itu makanya butuh kearifan. Dan kita posisikan pengurus masjid itu sebagai khodim, sebagai pelayan, bukan sebagai bos. Nah, itu variabel yang harus kita pecahkan sebetulnya di akhir-akhir ini. Terima kasih Ustadz. Jadi salah satu variabelnya yaitu manajemen masjid, terutama dari pengurus, bagaimana pelayanan pengurus yang itu yang ramah. Bisa dikata ramah gitu, ramah jamaah, ramah untuk anak, ramah untuk semuanya. Saya kira seperti itu. Nah, jadi begitu tadi kita berbincangan dengan topik bagaimana masjid sebagai pusat pembinaan dan pengembangan umat bersama
Haji Imaduddin Mahdi SPD. Terima kasih banyak atas waktunya. Sangat luar biasa saya bisa menjadi bagian dari Talita. Luar biasa podcastnya. Terima kasih banyak. Ya. Oke, nanti mungkin di lain kesempatan akan kita sambung lagi dalam bincang di Tali Kata Podcast ini. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.